Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rancamaya, bertemu kembali kita dalam kultum pada sore hari ini. Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, karena pada bulan Ramadan awal diturunkannya wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah SAW mengabadikan nama Luqman, yakni surat Al-Luqman. Namun, yang diabadikan dalam Al-Quran tentulah bukan nama sembarangan. Pastilah dia orang yang istimewa melebihi orang kebanyakan. Beberapa ulama mengatakan Luqman seorang hamba hitam dari Sudan, Mesir, bibirnya tebal, dan telapak kakinya retak-retak. Ada pula cerita yang mengatakan Luqman seorang hamba bangsa Habsyi, kerjanya sebagai tukang kayu dan mengembala kambing. Lalu di mana istimewanya dan mengapa Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surah? Di dalam Al-Quran, menurut Ibnu Katsir, bahwa Luqman adalah seorang lelaki soleh, ahli ibadah, pengetahuan, dan hikmah yang luas. Lalu di mana ibrahnya? Terkadang secara fisik seseorang biasa-biasa saja, bahkan cenderung tidak menarik. Status sosial juga termasuk kalangan bawahan, tetapi menjadi istimewa dari kebanyakan orang karena memiliki keistimewaan yang harus jadi pelajaran untuk dikenang setiap pergantian generasi. Begitulah cara Al-Quran untuk melukis sejarah dari kehidupan. Kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi bagian tak terpisahkan dari isi Al-Quran yang menjadi referensi utama. Bagi orang-orang beriman, Al-Quran menganjurkan untuk mempelajari dan memahami sejarah. Karena sejarah yang dilakukan manusia di masa lalu dinilai sebagai bahan berharga yang patut dipelajari dan ditelaah secara seksama untuk diambil pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sejarah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena manusia membuat sejarah dan manusia pun butuh sejarah. Meski tidak sepenuhnya benar, tapi ungkapan Thomas Charlie tentang sejarah patut direnungkan. The history of the world is but the biography of great men. Sejarah tak lebih merupakan kumpulan biografi orang-orang besar. Katanya, sejarah adalah manusia. Meski tidak sepenuhnya benar, tapi ungkapan Franz Ronstein tentang sejarah patut direnungkan juga. Menurutnya, sejarah adalah deskripsi tentang aktivitas manusia yang terus-menerus, baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Sejarah adalah perilaku meski tidak sepenuhnya benar. Tapi ungkapan Norzuman Siddiq tentang sejarah patut direnungkan. Baginya, sejarah adalah sederetan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dilihat dari hukum sebab akibat, sejarah adalah peristiwa, sejarah adalah waktu. Ungkapan Sayyid Qutb tentang sejarah patut direnungkan juga. Baginya, sejarah adalah interpretasi peristiwa yang memberi dinamisme dalam waktu dan tempat. Sejarah adalah interpretasi, sejarah adalah pelajaran. Bahkan Imam Asy'uti mendeskripsikan sejarah sebagai pertarungan potensi kejahatan manusia dan potensi kebaikan manusia. Keduanya akan dicatat sebagai sejarah. Ekspresi potensi jahat akan dicatat sebagai sejarah kelam. Ekspresi potensi kebaikan akan dicatat sebagai sejarah gemilang. Sejarah adalah manusia dapat dibuktikan dengan adanya manusia-manusia besar dalam setiap lembaran sejarah. Hanya manusia besar dan agung yang mampu mengubah arah mata angin, pikiran manusia yang patut mendapatkan lisensi untuk ditorehkan dalam lembaran sejarah. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah Tarikh mengatakan, sejarah adalah mazhab keilmuan yang paling bergengsi. Kenapa demikian? Karena semua ilmu butuh sejarah, tetapi ilmu sejarah belum tentu butuh semua ilmu itu. Dan sejarah adalah pengetahuan tentang proses-proses berbagai realitas dan sebab musababnya secara mendalam. Yang penulis definisikan sejarah adalah mengulang dan merekonstruksi masa lalu sebagai pijakan masa kini untuk menentukan sikap masa yang akan datang. Sejarah adalah perilaku, dapat dibuktikan catatan perilaku Qabil yang jahat dan Habil yang bijak.
Namrud biadab dan Ibrahim yang beradab, Fir'aun yang zalim dan arogan, dan Musa yang alim serta santun, Abu Jahal yang tidak beradab, dan Muhammad Rasulullah yang berakhlak mulia. Sejarah sebagai peristiwa dan waktu dapat dibuktikan dengan adanya fragmen pejuang kebenaran melawan pengusung kebatilan, pembela keadilan melawan penebar kezaliman, penyeru Islam melawan pemuja kekufuran, penjaga kemuliaan Al-Quran melawan sang penista, dan fragmen pertarungan penegak Islam melawan penghalang perjuangan Islam. Sejarah sebagai interpretasi dan pelajaran dapat dibuktikan dengan ditenggelamkannya Raja Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa, serta dihinakannya Abu Jahal dan dimenangkannya Rasulullah SAW, ditaklukkannya Konstantinopel dan dimenangkannya Muhammad Al-Fatih. Warisan sejarah Rasulullah dalam perjuangan Islam bukanlah sekedar romantisme tanpa makna atau hanya sekedar menjadi berhala tanpa ruh yang dibanggakan dan diceritakan. Sejarah Rasulullah juga bukan sekedar dokumentasi negatif yang hanya dipampang di rak-rak perpustakaan. Sejarah Rasulullah adalah warisan nilai agung syarat dengan pelajaran, sementara Allah sendiri menegaskan bahwa peristiwa sejarah akan terus dipergulirkan di antara manusia hingga ujung zaman. Akan selalu lahir orang-orang yang besar yang berjuang mengubah dunia melalui perubahan arah pemikiran manusia. Tetapi akan diiringi juga lahirnya manusia-manusia yang durjana, penghalang kebaikan. Jika demikian, maka marilah melukis sejarah diri kita, melukis dan menulis dari cerita kehidupan. Usia boleh dibatasi waktu, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang usia dari kehidupan tidak lebih dari 60-70 tahun. Tetapi menjadi panjang tercatat dalam sejarah kehidupan, karena sejarah kehidupan kita patut untuk dikenang sepanjang generasi. Dengan berbagai etnis dan suku, lihatlah usia Pangeran Sudirman yang berusia 34 tahun, tercatat sebagai pahlawan Indonesia. Pernahkah membayangkan usia dari Imam An-Nawawi yang hidup hanya 40 tahun, melahirkan sekian banyak karya monumental, dan salah satu karyanya adalah buku yang berjudul Riyadhus Shalihin. Adakah dari umat Islam yang tidak pernah mendengar namanya disebut atau karyanya dibacakan? Jika hidup hanya sekedar untuk hidup tanpa memaknai dan melukisnya dalam dinding sejarah, jangan sampai anak dan keturunan kita hanya bisa membaca catatan ukiran di nisan kuburan tentang kita terlahir dan wafat saja. Tapi ada yang bisa dikenang untuk anak dan generasi yang akan datang. Tentu kita pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni yang kehidupannya tidak dikenal di bumi tetapi menjadi terkenal di langit. Tentu cerita nyentrik dari sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam legam bersuara merdu yang jika dia mengumandangkan azan membuat pintu langit terketuk yang bunyi terompahnya didengar Rasulullah SAW di surga. Pelajaran ini memberikan kita arti bahwa boleh jadi manusia yang tidak memandang kita secara terhormat, tetapi Allah memuliakan kita. Untuk itu pembaca yang budiman, lukislah sejarah kehidupan kita dengan tinta Al-Quran. Demikian kultum pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.